Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-166 yang berjudul Persekutuan Kristen ditemukan dalam mengasihi satu sama lain. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Kristus telah memerintahkan murid-murid yang mula-mula untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti Ia telah mengasihi mereka. Dengan demikian mereka akan membawa kesaksian kepada dunia bahwa Kristus telah dibentuk di dalam pengharapan akan kemuliaan. Jadi bagaimana begitu indah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita diingatkan untuk saling mengasihi. Mengasihi satu sama lain sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Ia yang adalah Bapa kita mengasihi kita sama seperti anak-anaknya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus memerintahkan murid-murid. Bagaimana kita yang mengaku orang-orang ataupun umat-umat Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan, kita juga diperintahkan atau diminta oleh Tuhan sebagai orang-orang yang mau untuk menuruti firman-Nya, yaitu bagaimana di sini dikatakan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kita mau untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita contoh ketika Ia berada di dunia ini. Bagaimana Ia selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan keluarganya sendiri, bahkan kepentingannya sendiri. Jadi bagaimana di sini pun kita diingatkan supaya kita bisa memberikan pengharapan bagi orang-orang. Bagaimana kasih yang Tuhan sudah berikan, pengharapan yang sudah Tuhan berikan itu bisa kita sampaikan, bisa kita salurkan kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, terutama orang-orang yang belum mempunyai pengharapan. Karena kita tahu di dunia ini banyak sekali orang yang berputus asa, mereka kehilangan atau tidak mempunyai pengharapan. Dan di saat itulah kita bisa memberikan pengharapan, kasih itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mau untuk menghidupkan karakter Tuhan itu, maka kita pun di sini diberitahukan bahwa aku memberikan perintah baru untuk kamu. Yesus mengatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Tetapi di balik Tuhan yang kasih itu, Tuhan selalu memberikan hukumnya juga. Jadi bagaimana semuanya itu harus berjalan secara seimbang. Bagaimana kasih itu tidak dibiarkan untuk egois, tidak dibiarkan untuk membenarkan yang salah. Tetapi ketika yang salah itu kita lihat, haruslah kita tegur juga, sama seperti Tuhan sudah menegur kita kalau kita mempunyai sebuah kesalahan. Karena Tuhan tidak mau kita semakin jauh daripadanya. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Tetapi di balik kasihnya, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang mempunyai hukum-hukumnya. Tetapi hukum-hukum yang Tuhan berikan itu bukanlah untuk kebaikannya, melainkan untuk kebaikan kita. Karena kalau kita mau mengikuti hukum-hukum Tuhan, maka kita akan mempunyai kehidupan yang damai sejahtera. Karena akhirnya dalam kehidupan kita ada batasan-batasan. Bagaimana batasan-batasan ini kalau kita langgar, itu akan menjerumuskan diri kita sendiri kepada pencobaan, bahkan kepada kejahatan. Jadi bagaimana hukum yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bentuk daripada kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga Ia tidak mau hal yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali dalam pilihan hidup kita memilih untuk tidak menuruti hukum Tuhan itu, untuk tidak mengindahkan kasih Tuhan itu. Dan kita merasa bahwa diri kita lebih mengasihi diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita berpikir bahwa pilihan-pilihan kita itulah yang terbaik untuk diri kita. Tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kasih kepada kita. Ia jauh lebih mengasihi kita daripada mungkin orang tua kita sendiri. Bagaimana di sini juga dikatakan bahwa dalam pilihan-pilihan hidup kita, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Tetapi kebebasan memilih kita itulah yang sering kita pergunakan sebagai suatu kekeliruan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa kalau kita mau untuk saling mengasihi, bagaimana kita mau memberikan kasih itu kepada orang lain, kalau kita tidak mempunyai
atau merasakan kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita mau memberikan kasih itu kepada orang lain, kita harus mengenal betul siapa Bapa kita itu. Kita harus tahu bagaimana hidup bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia, sehingga kita mempunyai sebuah pengalaman, yaitu sebuah pengharapan yang bisa kita bagikan terhadap orang lain. Bagaimana itu adalah bentuk kasih juga yang bisa kita berikan. Jadi kasih itu bukan kita hanya berikan sebuah kata-kata saja atau motivasi saja, tetapi kasih itu pun banyak bentuk yang kita bisa berikan kepada orang lain. Mungkin kita diberikan kesempatan atau talenta oleh Tuhan untuk memberi dari uang kita, sehingga kita bisa memberikan kasih itu melalui uang kita. Atau mungkin di orang yang lain Tuhan tidak mempercayakan talenta uang untuk kita berikan kepada orang lain, tetapi kita semua mempunyai talenta, yaitu talenta waktu yang bisa kita berikan, bisa kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk menyalurkan kasih daripada Tuhan itu kepada lingkungan di sekitar kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa pada waktu perkataan ini diucapkan, murid-murid tidak dapat mengerti. Tetapi sesudah menyaksikan penderitaan Kristus, sesudah penyalipan dan kebangkitan, dan kebaikannya ke surga sesudah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta, mereka mengerti yang lebih jelas akan kasih Tuhan itu dan sifat kasih yang mereka harus miliki satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kalau kita ingat akan peristiwa salib itu, kita melihat bagaimana pengorbanan yang Yesus sudah berikan, bagaimana bukti kasih itu tidak hanya sekedar Ia katakan, tetapi itu adalah hal yang Ia praktekkan, bahkan Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan pengharapan itu kepada dunia, termasuk kepada saya pribadi dan kepada saudara yang ada di rumah. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa melalui peristiwa penyalipan dan kebangkitan itu, murid-murid akhirnya lebih mengerti. Mungkin kita tidak berada di peristiwa itu saat peristiwa itu terjadi, tetapi melalui firman Tuhan ini kita dapat diberitahukan bahwa kita bisa mengerti akan hal tersebut tanpa kita harus berada di posisi tersebut. Jadi bagaimana dikatakan di sini bahwa kebaikan daripada Kristus itu akan ada dalam kehidupan kita ketika kita mau untuk menghidupkannya. Jadi lalu di sini juga dikatakan bahwa mereka bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut, memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa mereka bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Jadi bagaimana berhubungan atau mempunyai hubungan dengan orang-orang lain itu harusnya membuat kita bergembira, karena kita mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kasih daripada Tuhan itu kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini kita diingatkan kembali, kalau kita mau untuk melakukannya dengan semaksimal mungkin dengan hati yang tulus, maka hal untuk mengasihi atau melayani orang lain itu akan menjadi suatu kegembiraan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bergembira melakukan hal tersebut, berarti karena hati kita tidak berada di situ. Karena kita merasa itu adalah sebuah keterpaksaan, sehingga kita tidak bergembira untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu di sini juga dikatakan, mereka lemah lembut, memikirkan kepentingan orang lain. Jadi di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak egois dalam kehidupan kita, sehingga kita mau untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang mau memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Bagaimana itu adalah melawan kedagingan diri kita, tetapi itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, karena Tuhan sudah memberikan contoh itu dalam kehidupannya. Itu pasti juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Lalu di sini juga dikatakan bahwa menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan begitu indah mengingatkan kepada kita supaya kita mau untuk rela berkorban untuk kebenaran itu. Bagaimana ketika kita tahu sebuah kebenaran, kita tidak memikirkan kepentingan diri kita, tapi kita mau untuk melakukan atau berdiri di atas kebenaran itu. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali bahwa dalam pergaulan mereka setiap hari satu dengan yang lain, mereka menyatakan kasih yang telah diperintahkan oleh Kristus ke atas mereka. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalahkan kasih ini dalam hati orang-orang lainnya. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 462. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dengan perbuatan dan perkataan, dikatakan perbuatan dan perkataan yang tidak mengasihi diri itu tidak bisa kita hanya diamkan, tetapi kita harus praktekkan. Jadi bagaimana perkataan yang kita sampaikan harus kita iringi dengan perbuatan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam pergaulan kita setiap hari,
satu dengan yang lain, dikatakan itulah kesempatan kita untuk menyatakan kasih daripada Tuhan itu. Jadi bagaimana dalam setiap waktu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, hendaklah kita mempergunakannya untuk menyampaikan atau menyalurkan kasih Tuhan itu. Sehingga kita pun bukan menjadi sungai yang mati, tetapi kita bisa menyalurkan air tersebut. Lalu juga dikatakan bahwa dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalakan kasih ini dalam hati orang-orang lain. Jadi bagaimana kasih yang kita bisa berikan kepada orang lain, pasti juga akhirnya mereka akan merasakan kasih itu. Dan mereka ketika juga merasakan kasih yang luar biasa daripada Tuhan, pasti mereka juga tidak akan bisa untuk menahan kasih itu hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka juga pasti akan bisa untuk memberikan kasih itu kepada orang yang lain juga. Jadi bagaimana melalui pelajaran yang begitu indah ini kita diingatkan kembali bahwa persekutuan Kristen itu adalah persekutuan yang mau untuk mengorbankan diri. Bukan berarti pengorbanan diri itu adalah sebuah beban dalam kehidupan kita, tetapi itu adalah sebuah kebanggaan atau sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan ketika kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, maka kita pun akhirnya akan mempunyai karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan didapati layak untuk menjadi anak-anak Tuhan pada hari penghakiman nanti. Dan biarlah firman yang begitu indah ini boleh mengingatkan kita sehingga kita mau untuk mempraktekkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.